Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Herdiatia dari Planting Studio. Di video kali ini kita akan belajar tentang apa yang namanya desain sistem. Kita bakal ngebahas basic-basicnya, terus fundamental dan hal-hal lain yang harus kalian tahu sebelum ngebuat desain sistem itu sendiri. Kita juga bakal ngebahas tentang atomic design. Contohnya kayak gini. Nah, untuk pembahasan tentang desain sistem ini, nanti aku bakal bagi beberapa part ya, biar nggak kepanjangan. Dan sebelum dimulai, kalian bisa klik tombol subscribe, biar nggak ketinggalan tentang info-info desain dari aku. So, langsung aja kita mulai, let's go! Oke teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Jadi di video kali ini, aku bakal ngejelasin dari awalnya untuk desain sistem. Jadi ini lebih ke fundamental atau mungkin basic-basicnya yang harus kalian tahu sebelum mengebikin sebuah desain sistem itu sendiri ya. Jadi paling enggak kalian udah tahu dasarnya dulu kenapa harus ngebikin sebuah desain sistem, terus apa itu desain sistem sendiri, terus gimana nanti caranya ngebuat sebuah desain sistem. Nah, aku coba ngebuat sebuah kayak presentasi ya, jadi biar kalian lebih jelas untuk mempelajarinya nanti ya. Nah, yang pertama itu apa sih desain sistem itu sendiri? Nah, untuk desain sistem itu lebih ke dokumentasi dari sebuah desain yang berupa atau terdiri dari komponen, terus elemen yang bisa digunakan untuk berulang kali nantinya. Terus ada standarisasi yang jelas atau berstandar jelas. Terus bisa dikombinasikan dengan elemen lainnya ya. Jadi nanti ini kan bakal meng-create sebuah aplikasi atau website dengan desain sistem yang sudah kita susun ya. Jadi untuk pengertian desain sistem sih kayak gitu ya. Jadi seperti dokumentasi dari komponen atau elemen. Nah, selanjutnya desain sistem is flexible. Jadi sebenarnya desain sistem itu fleksibel ya. Itu berdasarkan lebih ke projectnya atau produknya itu sendiri. Jadi mungkin kalian tahu banyak desain sistem yang udah kalian kenal ya, kayak materialdesign.io, terus EOS Human Interface punyanya Apple dan lain sebagainya, Atlassian juga. Nah, itu ya emang berbeda-beda karena emang dasarnya itu berdasarkan kebutuhan produknya atau tim tersebut gitu ya. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah desain sistem tuh kita nggak harus terpaku dengan desain sistem yang lain ya, karena ya emang kebutuhan dari desain sistem setiap produk atau setiap project tuh berbeda-beda gitu. Jadi nggak harus sama persis dengan desain sistem yang lain gitu. Jadi kalau mengambil inspirasi boleh, tapi untuk sama atau komponennya harus kita buat semua dengan desain sistem yang lain tuh nggak harus ya, atau bahkan harus dihindari, karena ya desain sistem tuh kalau bisa berdasarkan project yang kita buat sendiri, bukan dari ngambil dari desain sistem yang lain. Jadi nggak usah terpaku dengan desain sistem dari produk lain gitu. Terus kenapa kita harus ngebuat sebuah desain sistem gitu? Nah, yang pertama itu lebih ke untuk delivery projectnya ya, karena kita kan misalnya tim desain tuh bekerja untuk mungkin kita bekerja di startup atau mungkin kita freelance dan in-house dan lainnya ya. Kita kan nggak kerja sendiri ya, mungkin ada klien, ada PM-nya, ada developer dan lain-lainnya. Nah, ketika kita selesai ngedesain tuh prosesnya nggak sampai itu aja ya. Kita harus ngedeliver project kita atau kerjaan kita tuh ke tim lain, misal front end atau mungkin yang engineer atau programmer yang lainnya. Jadi ketika project itu selesai di kita, nah sebaiknya di proses delivery ini tetap prosesnya berjalan dengan baik gitu. Jadi desain sistem bisa ngebuat delivery project itu, proses delivery projectnya itu lebih berjalan smooth atau berjalan dengan baik, karena ya mereka tim lainnya pun juga butuh desain sistem, nggak cuman dari tim desain kita aja gitu. Jadi istilahnya kita memberikan akses kepada mereka atau tim-tim lainnya, terus kita juga mengurangi redundancies atau masalah yang bakal timbul ketika
proses delivery projectnya itu tadi ya. Terus kita juga bakal meningkatkan speed of worknya ketika kita menggunakan desain sistem itu sendiri. Terus selanjutnya ada pengembangan. Jadi ini berkaitan dengan mungkin pertambahan sebuah tim dari mungkin tim desain atau mungkin tim lainnya. Terus mungkin aja fitur dari produk kita yang sedang kita buat itu bertambah fiturnya. Nah, kita tuh harus tetap bisa memanage desainnya biar tetap align dengan desain yang sudah kita bikin sebelumnya. Jadi desain sistem mengambil tempat di situ. Jadi agar desain yang bakal kita buat tuh tetap align atau keep on track dengan desain yang sebelumnya kita udah buat gitu. Terus konsistensi dan kompleksitas ya, karena ketika kalian mendesain sebuah produk atau user interface dengan mungkin screen yang banyak, terus elemen-elemen yang banyak, komponen yang banyak, nah itu kita harus tetap memelihara kekonsistenan atau memanage juga kekompleksitasan dari desain kita ya, karena mungkin bakal banyak banget komponen atau elemen yang bakal kita buat nanti ya. Jadi desain sistem bisa kayak nge-wrap atau nge-manage komponen dari elemen-elemen desain kita ya. Jadi ketika kita nggak pakai desain sistem ya, kita bakal kewalahan mengatur segitu banyaknya komponen yang sudah kita buat ya. Jadi untuk desain sistem ini ya mengambil tempat biar desain kita lebih konsisten, terus juga bisa memanage kekompleksitasan desain yang udah kita buat gitu. Jadi biar ya nggak berantakan, terus mudah diakses dan mudah digunakan nantinya. Terus juga ada kontinuitas atau kesinambungan, kayak misal kalian bekerja di sebuah perusahaan mungkin atau startup. Nah, ketika kalian enggak bekerja di situ lagi, nah tim yang lainnya atau desainer yang lainnya tuh tetap bisa nerusin project atau desain yang udah kalian buat ya. Jadi kayak balik ke tadi ya, desain sistem itu lebih ke dokumentasi ya. Jadi ketika kalian mungkin udah nggak ngerjain project itu, atau mungkin misal keluar dari kantor atau gimana, nah orang lain yang bakal ngambil tempat kita atau menggantikan kita tuh tetap bisa melanjutkan project yang sudah kita buat tadi ya, dengan adanya desain sistem yang kita udah sepakati dan kita udah buat di awal gitu. Jadi itu bakal memberikan akses yang lebih nyaman untuk orang lain ketika kita misal ya kayak tadi udah nggak megang project tersebut, atau emang kita udah keluar dari perusahaan itu. Terus ada yang namanya reusable. Nah, desain sistem itu harus bisa kayak tadi ya, digunakan berkali-kali ya. Jadi penggunaan desain sistem itu bisa digunakan juga untuk tim yang non UI designer atau tim user interface ya, kayak contohnya mungkin graphic designer atau markom atau marketing komunikasi. Jadi desain sistem tuh nggak cuman designer atau UI designer doang yang bisa pakai desain sistem atau komponen itu tadi ya. Jadi sebisa mungkin semua tim yang ada di perusahaan tersebut tuh bisa mengakses desain sistem untuk ngebuat sebuah desain berdasarkan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Jadi ya desain sistem tuh nggak cuman punyanya tim desain tim user interface itu sendiri ya. Jadi sebisa mungkin bisa dipakai untuk tim-tim lainnya gitu. Nah, ini juga berlanjut ke kolaborasi, masih ada hubungannya dengan dengan reusable tadi. Jadi kita bekerja tuh nggak sendiri, terus mungkin kita juga banyak tim yang ingin memakai atau bisa mengakses desain sistem tersebut ya. Jadi kita harus berkolaborasi dengan tim-tim lainnya biar desain yang dihasilkan nantinya, walaupun itu bukan berupa user interface design, itu tetap konsisten, tetap sesuai dengan branding yang udah kita crafting, udah kita buat di awal gitu ya. Jadi ini juga bakal nge-manage tadi ya kekonsistenan dan kekompleksitasan
ketika kita menggunakan desain sistem. Nah, terus kita masuk ke kapan nih? Kapan kita bakal menggunakan sebuah desain sistem? Jadi kadang nggak setiap waktu kita harus menggunakan atau membuat sebuah desain sistem, atau nggak setiap project yang bakal kita bikin tuh kita harus bikin desain sistemnya gitu. Kalau aku sih biasanya berdasarkan ke kompleksitasan ya. Kalau emang dapat real project, terus skopnya cukup besar, mungkin screennya yang banyak, terus komponennya juga kayak tadi banyak yang harus kita desain, ya otomatis kita bakal ngebuat desain sistem itu. Tapi kalau kita cuman ngedesain buat explore, atau mungkin buat dribble atau shoot sekedar satu page, atau mungkin tetap project tapi cuman page-nya cuman 10 page atau di bawah itu, ya mungkin seringkali aku nggak bikin desain sistemnya, karena emang kebutuhannya nggak terlalu urgensi gitu ya. Jadi berdasarkan kekompleksitasan project tersebut ya, kalau kita pengen ngebuat desain sistem ya dilihat dulu ini emang bakal rumit, terus scope-nya juga bakal besar, atau kira-kira komponennya banyak atau enggak. Nah, kita baru bisa memutuskan lah kita mau pakai desain sistem atau enggak. Nah, yang kedua ada berdasarkan masalah. Jadi ketika kita ngedesain sebuah project atau produk tuh menemukan masalah atau enggak gitu. Jadi masalahnya kayak mungkin delivery produknya atau projectnya itu seperti apa, atau mungkin masalah di dalam kolaborasi antar tim, atau mungkin antar desainer dan developer dan lainnya, atau mungkin juga bisa dalam masalah waktu, karena misal kita harus copy paste elemen yang sama berulang kali, kan otomatis itu juga bakal wasting time ya. Nah, ketika kita menemukan masalah kayak tadi ya, sebaiknya kita putuskan nih, ini harus kita bikin desain sistem nggak, biar bisa nge-solve problem yang kita hadapi gitu. Jadi nggak harus kita ngebuat desain sistem tuh kalau kita nggak punya masalah di dalam proses kita mendesain, ya nggak harus ngebikin sebuah desain sistem ya. Kayak tadi mungkin projectnya yang scope-nya cukup kecil, terus kita juga nggak ada masalah ketika proses desain itu tadi, ya kita nggak harus ngebikin sebuah desain sistem ya. Jadi kita define dulu masalahnya, atau kita menemukan nggak masalahnya ketika kita dalam proses desain itu tadi, baru kita bisa untuk memutuskan membuat sebuah desain sistem atau enggak. Nah, mungkin ada yang bilang kayak desain sistem tuh melimitasi atau membatasi kreativitas kita dalam ngedesain sebuah user interface nantinya ya. Jadi menurutku tuh desain tuh harus kita tentuin dulu objektifnya, apakah emang bertumbuh di eksplorasi atau pengembangan stylenya, atau yang berupa visual kayak gitu, atau emang fungsionalitasnya dulu tuh dari desain atau produk yang kita bikin gitu. Karena parameter desain yang baik bukan cuman visual yang mungkin fancy atau mungkin yang wah gitu ya, tapi kalau fungsionalitasnya nggak tercapai, atau tujuan awalnya nggak tercapai, ya itu sama aja sih. Jadi sebenarnya untuk desain sistem melimitasi atau membatasi kreativitas kita, ya kita harus tentuin dulu objektif atau tujuan di awal sebelum kita ngebuat desain sistem itu sendiri. Dan kayak yang tadi aku bilang ya, jadi desain tuh nggak melulu tentang visual ya, karena goals itu lebih penting, karena emang kita harus ngedefine objektif atau tujuannya di awal, biar produk yang kita desain tuh berjalan dengan sukses ya. Jadi semisal emang visualnya belum menjadi tujuan atau objektif utama, ya kita cukup kesampingkan itu dulu dan mengejar objektif atau goals yang udah kita tentuin di awal tadi. Nah, berkaitan dengan desain sistem tuh ada yang namanya metodologi ya, atau framework ketika kita ingin mendesain sebuah desain sistem, yaitu namanya atomic design. Jadi ini teori atau semacam framework yang
dikembangkan oleh Brad Force, seorang UI UX designer juga. Jadi dia ngebuat sebuah rancangan ketika kita pengen ngebuat sebuah desain sistem ya. Jadi dia tuh ngedefine kalau desain sistem tuh harus dibuat dari elemen-elemen terkecil, dan dia ngebagi komponen dalam desain sistem tuh menjadi beberapa bagian ya. Nah, ini ada 5 step ya. Jadi yang awal itu atom namanya, terus ada molekul, ada organism, ada templates, dan ada page. Jadi untuk atom sendiri ini lebih ke elemen terkecil dalam desain yang nggak bisa dipecah lagi menjadi bagian lain gitu ya. Jadi contohnya kayak input, terus teks, warna, icon, terus juga image, mungkin ada button juga. Nah itu elemen yang nggak bisa dipecah menjadi bagian lain gitu ya, itu namanya atoms. Nah untuk molekul ini sebenarnya kumpulan dari beberapa atoms tadi, dan ini biasanya udah ada fungsi atau action yang timbul dalam penggunaannya ya. Jadi contohnya kayak search input itu buat nyari. Tadi kalau input doang kan kita nggak tahu nih tujuannya atau fungsinya tuh apa gitu. Tapi kalau di fase molekul tuh udah ada fungsi atau action yang timbul dalam penggunaannya. Terus ada juga login button ataupun checkbox kayak gitu ya. Terus juga organism ini kumpulan dari beberapa molekul kayak tadi. Terus juga ada mungkin atomsnya juga. Nah di tahap ini desainnya udah lumayan kompleks ya, karena kumpulan dari atoms dan molekul kan cukup banyak gitu ya. Terus contohnya bisa sidebar, terus juga navbar ataupun product card. Jadi card yang ada di website atau di aplikasi itu di tahap organism. Nah setelah tahap organism ada yang namanya templates. Jadi ini lebih ke pola atau tatanan untuk mempermudah pembuatan desain selanjutnya ya. Jadi contohnya tuh kayak kita ngebikin sebuah blog gitu kan, pasti ada templatesnya ya, ada judulnya, ada subheading, terus paragraf, terus mungkin ada image-nya dan lain-lain. Nah ini templates tuh seperti itu contohnya. Jadi kita cuman ngebuat satu kali interface, terus kita bisa gunakan berkali-kali atau berulang kali gitu ya. Nah selanjutnya ada page. Jadi ini lebih ke komponen final dari gabungan elemen-elemen atau mungkin komponen desain lain seperti kayak tadi ya, atau molekul, organism, terus templates juga. Jadi untuk contohnya tuh lebih ke kayak website page yang udah mungkin jadi homepage atau pricing page. Terus biasanya tuh data yang dimasukin di tahap page ini udah real content ya. Jadi enggak dummy atau mungkin lorem ipsum dan lain-lainnya gitu. Nah beberapa hal yang harus kita define ketika kita ngebuat sebuah desain sistem ya. Jadi ada beberapa hal atau beberapa komponen yang harus kita create dalam proses ngebikin sebuah desain sistem itu sendiri. Yang pertama ada design value dan design principles. Jadi ini lebih ke prinsip-prinsip dari desain yang bakal kita bikin nantinya ya. Jadi biar nggak gampang digoyahkan atau meminimalisir error ketika pembuatan atau proses pembuatan desain sistem ini berjalan ya. Selanjutnya ada design kit. Ini disebut juga sebagai UI library. Terus biasanya memuat komponen-komponen desain atau elemen-elemen desain kayak icon, ilustrasi, terus button, mungkin label dan elemen-elemen lainnya ya. Jadi nanti ini bakal banyak banget komponen yang bakal kita create ya. Terus juga ada code library. Nah, ini lebih ke penggunaan untuk developer atau mungkin front end gitu ya. Jadi mereka juga ngebuat sebuah desain sistemnya sendiri. Kayak mungkin untuk contohnya button tuh paddingnya berapa, ukuran height, terus mungkin lebarnya berapa. Nah mereka juga ngebikin sebuah library-nya tapi berupa codingan gitu ya.
Terus juga ada yang namanya tone and voice. Ini lebih ke karakteristik dari desain yang bakal kita buat ya. Jadi kayak stylenya gitu. Mungkin misal desain aplikasi untuk anak-anak kan juga berbeda. Misal ketika desain untuk misal aplikasi banking atau mungkin yang target marketnya lebih luas gitu ya. Untuk tone dan voice ini mengambil tempat di situ. Jadi semisal untuk yang anak-anak ya mungkin secara copywriting atau mungkin secara desain itu menggunakan hal-hal yang lebih familiar dengan anak-anak, mungkin warnanya yang lebih vibrant atau mungkin pemilihan bentuknya yang lebih rounded kayak gitu ya. Jadi tone dan voice itu lebih ke arah hal seperti itu. Nah, untuk kali ini kita bakal fokus ke design kit atau UI library ya. Jadi di design kit atau UI library ini biasanya ada apa aja sih yang harus kita buat untuk misalnya standarnya gitu ya. Tapi ini juga berdasarkan project atau produk yang sedang kita buat gitu ya. Contohnya kayak gini untuk design kit atau UI library. Yang pertama itu biasanya ada warna. Jadi kita define dulu warna-warna yang mau kita pakai. Itu biasanya ada primary, secondary, tertiary, terus ada warna-warna netral. Setelah itu juga ada typography. Ini typography itu banyak ya nanti jenisnya atau text stylenya. Ada H1, H2, mungkin ada display, terus ada body text, ada paragraf, ada caption gitu ya. Terus yang paling banyak ya tentunya buttons, karena buttons memang mungkin komponen yang cukup umum dalam sebuah desain sistem ya. Nah, untuk button sendiri biasanya ada beberapa pilihan ya atau varian. Jadi kayak primary, terus secondary, tertiary, alternate dan lain-lain gitu ya. Terus di setiap variannya itu juga ada state-nya, semisal default atau on hover atau mungkin disable juga, atau mungkin ketika diklik ada efek tertentu. Nah, itu di define juga di dalam UI library dalam desain sistem kita ya. Terus juga ada tabs, bentuknya seperti ini. Terus forms juga. Ini ada beberapa varian atau state-nya ya. Ketika default, terus ketika fokus, ketika sukses, dan ketika error. Jadi ada beberapa varian yang harus kita bikin dalam forms ini ya. Terus ada yang drop down-nya juga, ada checkbox, terus radio button, toggle button. Nah, ada icons juga di dalam UI library atau design kit. Terus juga spacing. Kalau mungkin spacing tuh normalnya biasanya aku pakai 8 pixel, jadi kelipatan 8. Tapi ada juga some case pakai kelipatan 4 atau kelipatan 2. Jadi itu masih nggak masalah ya. Nah, di video ini kita belum bakal ngebikin sebuah desain sistem ya atau komponen-komponen yang ada di desain sistem kayak tadi. Dan untuk prakteknya kita bakal lanjut di video selanjutnya. Di video selanjutnya nanti kita bakal belajar tentang pembuatan sebuah color system atau color style. Terus juga kita bakal belajar tentang pembuatan tipografi sistem atau text style kayak gitu ya. Jadi untuk video ini mungkin cukup sampai di sini. Semoga kalian paham tentang desain sistem itu sendiri. Oke teman-teman, itu tadi tutorialnya. Makasih banget udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa buat langsung dipraktekin ya, takutnya nanti keburu lupa. Dan kalian bisa follow Instagramku di @hedet ya. Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe biar kalian tetap dapat info tentang desain dari aku. So, thank you.